teman-teman, selamat datang di Departemen Mikrobiologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Mikrobiologi Pertanian merupakan salah satu jurusan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebagai salah satu jurusan di Fakultas Pertanian, ilmu mikrobiologi pertanian ini bertujuan untuk mendukung kemajuan di bidang pertanian. Jurusan Mikrobiologi Pertanian mempelajari tentang penggunaan mikrobiologi untuk memecahkan masalah-masalah praktis di bidang pertanian. Sehingga bisa dikatakan bahwa tugas dari mikrobiologi pertanian sendiri adalah untuk mempelajari serta memanfaatkan mikrobiota sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi pertanian baik secara kuantitas, kualitas, serta menekan kemungkinan kehilangan produksi karena berbagai sebab. Mikrobiologi pertanian UGM ini juga sangat spesial loh, karena merupakan salah satu dari 2 jurusan di PTN Indonesia yang menyelenggarakan studi terkait bidang mikrobiologi. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pertama kali mendirikan seksi mikrobiologi pada tahun 1963. Seksi ini kemudian berkembang menjadi Departemen Mikrobiologi pada tahun 1972. Tetapi, karena kebijakan pemerintah terkait jenis dan jumlah program studi di setiap jurusan, maka Departemen Mikrobiologi dijadikan sebagai program studi mikrobiologi yang bernaung di bawah jurusan ilmu tanah. Mengingat pentingnya keberadaan program studi mikrobiologi pertanian di Fakultas Pertanian, terlebih dengan perkembangan bioteknologi modern yang sangat cepat, maka program studi mikrobiologi pertanian di Fakultas Pertanian UGM dibuka kembali pada tanggal 18 Juni 2003. Bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, yaitu S2 itu kalau ingin menjadi peneliti begitu, karena S1 itu baru calon peneliti. Kalau mulai peneliti itu jenjangnya adalah S2, jadi itu juga ada, jadi prospeknya bisa menjadi peneliti. S2-nya juga bisa ambil di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada yang melanjutkan ke Jepang, dan ada yang melanjutkan ke Belanda, ada yang melanjutkan ke Cina, ada yang melanjutkan ke Inggris. Yang saya tahu dan kami catat seperti itu. Ini arahnya memang bisa jadi kalau S2 mau ke peneliti atau tidak juga bisa, tapi kalau mau peneliti ke sana. Kemudian yang lainnya itu biasanya juga ada yang bekerja di instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu sebenarnya banyak yang bisa dimasuki begitu. Sama di yang saat ini tercatat itu ada di yang paling dianggap jauh gitu misalnya, ada di Kemenkumham misalnya, itu ada. Kemudian ada yang jadi tentara, nah itu ada juga yang ke sana ada, itu ada di kemudian ada juga yang di Departemen Perdagangan dan sebagainya. Nah itu jadi pegawai negeri dan sebagainya, itu juga ada. Kemudian kalau yang berikutnya itu ada di industri, dan yang kebanyakan memang industri pangan ada di sana. Nah, rata-rata itu kalau di industri biasanya maksudnya kalau kami rencanakan itu, kalau tadi peneliti ini adalah lab specialist, atau dia itu
bisa bekerja di lab. Macam-macam ada di industri alkohol, itu juga ada, itu juga jadi kepala laboratorium di bir bintang, tapi sekarang sudah tidak lagi di sana. Yang di industri susu itu juga ada milk, kemudian juga susu kental, susu. Kemudian di industri pengolahan pangan yang rata-rata biasanya kalau masuk di sana itu masuknya di quality control gitu, atau quality assurance. Jadi memang lab specialist yang masuk di sana. Nah, yang kami inginkan sebenarnya itu bekerja yang paling banyak kami inginkan itu nantinya itu adalah di memulai usaha sendiri atau sebagai wira usaha begitu. Memang tidak mudah lulus langsung berusaha sendiri, itu enggak lah ya. Harus ikut dulu di perusahaan, kemudian mempelajari, kemudian baru terjun ke menjadi wira usaha. Itu ada juga, nah, tapi jumlahnya sangat sedikit memang. Dan ini tantangan sebenarnya yang kami inginkan itu, hingga nanti mulai ada mata kuliah atau yang baru itu entrepreneurship di bidang mikrobiologi. Jadi kewirausahaan yang memanfaatkan mikroorganisme. Ada banyak sebenarnya. Contoh kalau saudara kemarin itu ikut seminarnya kakak kelas saudara, itu tentang penggunaan minyak atsiri pada bioplastik untuk memperpanjang usia kadaluarsa dari pangan, karena minyak atsiri itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan juga bisa menghambat proses oksidasi kan. Dan itu mikrobiologi pangan. Bioplastik pun itu sebenarnya banyak yang diperoleh atau dibuat dari proses mikrobiologi, misalnya PLA, polylactic acid. Lactic acid bisa dihasilkan dengan cara fermentasi. PHB misalnya, polyhidroksybutyrate, itu juga sama. Atau PHA, polyhidroxyalkanoid, itu bisa dengan cara fermentasi. Nantinya itu banyaklah lapangan pekerjaan. Nah, waktu itu juga yang saya sampaikan itu adalah pangan fermentasi. Contoh waktu itu yang saya introduksi adalah kimchi. Nah, sekarang ini justru kimchi mulai ada di pasaran dan dibuat oleh lokal. Ada 3 kalau nggak salah di Jogja ini yang saudara bisa lihat itu di supermarket, memang jualannya tidak di pasar gitu ya. Tapi kalau di negara-negara Asia seperti Korea maupun Jepang, itu kimchi itu sudah jadi barang umum sekali begitu. Tidak hanya kimchi, banyak pangan fermentasi yang lainnya. Nah, yang katanya sekarang juga bermanfaat untuk membangun ketahanan terhadap infeksi dari virus corona atau COVID-19 itu tadi, karena pangan fermentasi. Dan di samping itu juga masih ada yang lainnya, itu kan urusan kepangan, misalnya kebun hayati, biokontrol dan sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan sebagai wirausaha. Dia mesti tanya, ada Pak yang lulusan mikrobiologi ini yang sudah S3? Ada. Sudah ada. Jadi sudah ada. Yang sedang menempuh S3 pun sekarang sudah ada. Dan di luar negeri, di negara maju. Jadi jangan khawatir, artinya lulusan di sini ini secara internasional itu recognized gitu ya. Jadi tidak dipandang sebelah mata. Itu kurang dari 6 bulan. Jadi relatif. Ya memang seperti yang saudara katakan, tergantung kepada individu juga. Ya apapun kami memberi bekal yang menurut kami cukuplah untuk bertarung di luar, tapi apapun
kembali lagi kepada masing-masing. Ya, bagi masyarakat, ya terutama begitu berkarya sesuai keinginan masing-masing, itu kan ada namanya pasti ada semangat masyarakat. Seperti contoh yang jadi wirausaha, dia kan membuka lapangan pekerjaan, dia memberikan manfaat kepada banyak orang kan demikian. Kemudian kalau yang kemudian berkarya di seperti tadi di Kemenkumham ngapain Pak? Dia itu sejauh yang saya ketahui itu juga dia itu menjadi semacam media iswara, jadi dia itu kayak penyuluh lah yang akan memberikan bekal kepada orang lain itu di dalam menghadapi sesuatu itu selesai menjalani hukuman misalnya seperti itu juga ada demikian. Kemudian di instansi yang lainnya tentu saja ya dia bekerja dengan baik dan sebagainya, swasta juga demikian. Dan sampai saat ini belum ada laporan alumni mikrobiologi pertanian itu yang tertangkap karena korupsi, belum ada. Jadi boleh saya klaim alhamdulillah ya, apa yang kami inginkan itu masih dipegang teguh oleh para alumni. Untuk sarana dan prasarana, mikrobiologi pertanian juga punya fasilitas yang lengkap loh, antara lain laboratorium, sekretariat, dan juga perpustakaan. Laboratorium yang ada meliputi Laboratorium Mikrobiologi Pertanian Dasar yang terletak pada bagian barat Gedung A2, Laboratorium Genetika Mikrobia yang terletak pada Gedung Agrokompleks, Laboratorium Fisiologi Mikrobia yang terletak pada bagian barat Gedung A2, Laboratorium Ekologi Mikrobia yang terletak pada bagian timur Gedung A2, Laboratorium Mikrobiologi Agroindustri yang terletak pada bagian timur Gedung A2, dan juga Laboratorium Mikrobiologi Tanah yang terletak pada bagian timur Gedung A2. Selain fasilitas laboratorium, mikrobiologi pertanian juga memiliki fasilitas lain, di antaranya perpustakaan yang dapat ditemui di Gedung A1 lantai 3, dan juga sekretariat yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya anak-anak mikrobiologi yang terletak pada Gedung A11 lantai 2. Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi Pertanian dikenal dengan sebutan Permahami. Didirikan untuk mewadahi berbagai aspirasi, kreativitas, dan juga inovasi mahasiswa di lingkup departemen. Saat ini, Permahami berada dalam kepengurusan Kabinet Era Ananta, yang dipimpin oleh Ketua Himpunan, dibantu dengan Wakil Ketua Himpunan yang berasal dari Mikrobiologi Pertanian Angkatan 2017. Selain itu, tentunya struktur organisasi Permahami juga tersusun dari sekretaris yang mengelola surat menyurat dan bendahara yang mengelola keuangan organisasi. Lalu ada Departemen Keilmuan yang mewadahi informasi dan isu terkini terkait mikrobiologi sebagai disiplin ilmu, Departemen PSDM yang mengelola sumber daya organisasi, Kabiro Pemerhati yang berada dalam naungan PSDM sebagai tempat berkeluh kesah anggota, Departemen Jaringan Eksternal yang mengelola hubungan eksternal antar organisasi inter maupun intra fakultas dan universitas, Departemen Sosial Masyarakat yang senantiasa melebur dan membantu masyarakat umum, Departemen Minat dan Bakat yang mewadahi berbagai minat maupun bakat di bidang olahraga dan seni yang kemudian dikembangkan menjadi potensi di luar bidang akademik, Departemen Media dan Opini yang selalu menjadi yang terdepan menyampaikan segala informasi di berbagai media sosial Permahami, dan Departemen Kewirausahaan yang menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan merintis usaha dan sebagai sumber keuangan organisasi. Seluruh departemen tersebut menjadi satu saling melengkapi membentuk Permahami. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait Departemen Mikrobiologi Pertanian. Buat teman-teman, pokoknya semangat terus dan sampai jumpa di perkuliahan.